Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita membahas materi yang akan kita bahas hari ini, coba kita perhatikan terlebih dahulu pada gambar tersebut. Pernahkah teman-teman semua pergi ke tempat taman bermain? Yap, benar sekali, tentunya teman-teman semua sudah pernah pergi ke tempat taman bermain. Salah satu wahana yang memang selalu ada pada taman bermain yaitu biang lala dan komodi putar. Tahukah teman-teman semua pada biang lala dan juga komodi putar ini termasuk penerapan daripada materi fisika tersebut. Pada animasi ini terdapat animasi biang lala ataupun pergerakan daripada wahana biang lala dan juga komodi putar. Tahukah teman-teman semua bahwa penerapan daripada biang lala dan juga komedi putar ini terdapat penerapannya pada materi fisika yaitu gerak melingkar? Yaps, benar sekali. Hari ini pada video kali ini kita akan membahas tentang materi gerak melingkar. Yaps, benar sekali. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi fisika yaitu gerak melingkar. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu gerak melingkar. Perhatikan terlebih dahulu animasi daripada gerak melingkar. Kita perhatikan pada animasi tersebut terdapat sebuah benda yang bergerak melalui lintasan yang berupa lingkaran. Benar sekali, gerak sehingga dari animasi tersebut kita bisa mendefinisikan bahwa gerak melingkar adalah gerak benda pada lintasan melingkar dengan kecepatan tertentu. Pada gerak melingkar, terdapat aplikasi gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Ada arah putaran kincir angin, arah putaran baling-baling kipas, arah putaran jarum jam, arah putaran ban sepeda, dan masih banyak lagi pada kehidupan sehari-hari aplikasi dari gerak melingkar. Pada gerak melingkar ini, kita perlu mengetahui apa saja besaran pada gerak melingkar ini. Yang pertama, ada besaran periode, disimbolkan dengan T besar. Kemudian yang kedua, frekuensi, disimbolkan dengan F. Kemudian yang ketiga, kecepatan sudut, disimbolkan dengan omega. Yang keempat, percepatan sentripetal, disimbolkan dengan AS. Yang kelima, kecepatan linear, disimbolkan dengan V. Posisi sudut yang keenam, disimbolkan dengan theta. Dan yang ketujuh, gaya sentripetal, disimbolkan dengan Fs. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kita akan menganalisis besaran-besaran gerak melingkar tersebut. Yang pertama, besaran periode atau T besar. Periode didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk melakukan satu putaran penuh, sehingga kita dapat menuliskan persamaan daripada periode, yaitu T besar sama dengan T kecil per N, atau bisa juga kita definisikan bahwa periode sama dengan waktu putaran dibagi dengan banyaknya putaran daripada suatu benda. Besaran gerak melingkar yang kedua, yaitu frekuensi, didefinisikan banyaknya jumlah putaran yang ditempuh benda dalam selang waktu 1 sekon. Sehingga kita dapat merumuskan dari definisi tersebut, rumusan untuk persamaan frekuensi F sama dengan N per T, atau bisa juga kita definisikan sebagai frekuensi sama dengan banyaknya putaran dibagi dengan waktu putaran. Besaran gerak melingkar yang ketiga yaitu kecepatan sudut, satuannya omega, didefinisikan sebagai besarnya sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Sebelum kita menganalisis persamaannya, kita perhatikan terlebih dahulu skema gambar kecepatan sudut. Yap, benar sekali. Pada skema tersebut
terdapat besaran gerak melingkar berupa omega. Sehingga dari skema gambar kecepatan sudut tersebut, kita dapat menuliskan persamaan kecepatan sudut omega sama dengan 2πf sama dengan 2π per t besar. Bisa didefinisikan sebagai omega yaitu kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, f sama dengan frekuensi, t besar sama dengan periode, satuannya sekon. Besaran gerak melingkar yang selanjutnya yaitu posisi sudut. Posisi sudut definisikan sebagai besar sudut yang ditempuh benda dalam waktu tertentu. Sebelum kita menganalisis persamaannya, kita perhatikan lagi skema pada gambar posisi sudut. Pada skema tersebut, terdapat posisi sudut yang letaknya hampir pada titik pusat daripada lingkaran tersebut, sehingga pada skema tersebut kita dapat membuat suatu persamaan untuk posisi sudut yaitu θ sama dengan omega t. Bisa didefinisikan untuk θ sebagai posisi sudut satuannya radian, omega yaitu kecepatan sudut satuannya radian per sekon, t kecil sama dengan waktu satuannya yaitu sekon. Selanjutnya yaitu percepatan sentripetal. Kita perhatikan dulu yaitu skema dari percepatan sentripetal. Pada skema tersebut terdapat suatu percepatan sentripetal yang arahnya menuju pusat lingkaran. Pada gambar tersebut terdapat suatu benda yang akan bergerak dengan percepatan sentripetalnya akan menuju pusat lingkaran. Sehingga percepatan sentripetal ini bisa didefinisikan sebagai percepatan pada benda yang arahnya menuju pusat lingkaran. Sehingga kita dapat menuliskan persamaan percepatan sentripetal yaitu AS sama dengan V kuadrat dibagikan dengan R sama dengan omega kuadrat dikalikan dengan R. Dengan definisi dari persamaan tersebut, AS yaitu percepatan sentripetal satuannya meter per sekon kuadrat, V yaitu kecepatan linier satuannya meter per sekon, omega yaitu kecepatan sudut satuannya radian per sekon. Selanjutnya, besaran gerak melingkar yaitu besaran gerak melingkar kecepatan linier. Kita perhatikan kembali skema dari gambar kecepatan linier. Dari skema tersebut, kita perhatikan bahwa kecepatan linier ini merupakan besaran vektor. Sehingga dari skema tersebut, kita dapat mendefinisikan bahwa kecepatan linier ini merupakan kecepatan benda untuk mengelilingi suatu lingkaran dengan arahnya menyinggung sisi lingkaran. Kita perhatikan kembali pada skema gambar tersebut, memang benar bahwa kecepatan dari benda yang untuk mengelilingi lingkaran tersebut, dia selalu menyinggung sisi lingkaran. Sehingga, kita dapat menuliskan persamaan kecepatan linier yaitu V sama dengan 2πfr sama dengan 2πr per T besar sama dengan omega dikalikan dengan R. Dengan definisi dari persamaan tersebut, V sama dengan kecepatan linier satuannya meter per sekon, omega yaitu kecepatan sudut satuannya radian per sekon, R sama dengan jari-jari satuannya meter. Besaran gerak melingkar yang selanjutnya yaitu gaya sentripetal. Kita perhatikan terlebih dahulu skema dari gambar gaya sentripetal. Pada gambar skema tersebut terlihat bahwa gaya sentripetal itu arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Sehingga dengan arahnya menuju pusat lingkaran dan selalu tegak lurus dengan kecepatan linier yang telah kita jelaskan sebelumnya. Sehingga bisa kita definisikan gaya sentripetal adalah arahnya gaya menuju pusat lingkaran dan tegak lurus dengan kecepatan linier. Sehingga kita bisa menuliskan persamaan gaya sentripetal yaitu
Fs sama dengan M dikalikan dengan V kuadrat per R sama dengan M dikalikan dengan omega kuadrat dikalikan dengan R. Dengan definisi dari persamaan tersebut, Fs sama dengan gaya sentripetal satuannya N, M sama dengan massa satuannya kilogram, V sama yaitu kecepatan linier satuannya meter per sekon, R sama dengan jari-jari satuannya meter. Pembahasan selanjutnya pada gerak melingkar yaitu hubungan roda-roda bersinggungan. Pada hubungan roda-roda bersinggungan, terdapat dua cakupan yang akan kita bahas yaitu skema hubungan roda-roda bersinggungan dan analisis hubungan roda-roda bersinggungan. Kita perhatikan terlebih dahulu skema hubungan roda-roda bersinggungan. Pada skema tersebut, terdapat sebuah animasi bahwa terdapat dua buah benda dengan besar ukuran yang berbeda, di mana benda tersebut bergerak dengan arah yang berlawanan. Dari animasi tersebut, kita dapat menganalisis hubungan roda-roda bersinggungan, persamaannya yaitu VA sama dengan VB, di mana VA ini merupakan kecepatan untuk benda yang pertama sama dengan kecepatan untuk benda yang kedua yaitu benda yang B. Kemudian omega A dikalikan RA sama dengan omega B dikalikan RB, omega 1 dikalikan N1 sama dengan omega 2 dikalikan dengan N2. Dengan definisi dari persamaan tersebut, omega 1 sama dengan kecepatan sudut roda pertama satuannya radian per sekon, omega 2 yaitu kecepatan sudut roda kedua satuannya radian per sekon, R1 sama dengan jari-jari roda pertama satuannya meter, R2 jari-jari roda kedua satuannya meter. Kemudian yang selanjutnya yaitu hubungan roda-roda setali. Terdapat dua cakupan yang akan kita bahas yaitu skema hubungan roda-roda setali dan analisis hubungan roda-roda setali. Kita perhatikan skema dari hubungan roda-roda setali. Pada animasi tersebut, terdapat dua buah roda yang bergerak dengan arah yang searah ataupun dengan kecepatan arahnya konstan dengan arah putarannya yaitu searah daripada kedua benda tersebut. Dari skema tersebut, kita dapat melakukan analisis hubungan roda-roda setali tersebut dengan persamaan VA sama dengan VB, omega A dikalikan RA sama dengan omega A dikalikan dengan RB. Keterangannya yaitu VA sama dengan kelajuan linier pada roda A satuannya meter per sekon, VB sama dengan kelajuan linier roda B satuannya meter per sekon, RA sama dengan jari-jari roda pertama satuannya meter, dan RB yaitu jari-jari roda kedua satuannya meter. Oke, itulah tadi pembahasan kita terkait dengan gerak melingkar yaitu pada materi fisika. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan kita akan mempelajari kembali materi fisika pada video pembelajaran yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.